Panik ketahuan mau mencuri. Pencuri tersangkut di pagar rumah saat mencoba melarikan diri. Pelaku yang tak berdaya akhirnya ditangkap warga. Viral di media sosial, seorang pencuri tergantung di pagar rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku terjebak karena celananya tersangkut di ujung besi pagar. Ia diduga panik setelah kepergok warga saat sedang beraksi. Setelah susah payah turun dari pagar, pelaku akhirnya ditangkap dan diinterogasi warga. Diketahui pelaku masuk ke dalam pekarangan rumah warga dengan cara mengendap-endap dan sempat menutup kamera pengawas. Ada tidur-tidur di situ, di teras itu. Jadi dia keluar mau naik pagar. Namanya udah tua mungkin nggak, pagarnya nggak tinggi, nyangkut. Itu gantung lah gitu ceritanya. Barang nggak ada yang hilang. Apalagi dari CCTV yang punya rumah, dia udah membalikkan apa CCTV itu mengarah ke sana. Lantaran tidak ada barang yang hilang dan pemilik rumah tidak membuat laporan resmi, pelaku akhirnya dibebaskan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kecelakaan maut melibatkan truk molen dan 2 sepeda motor di Gunung Kidul, Yogyakarta. 3 korban tewas. Inilah rekaman warga yang memperlihatkan kondisi 3 korban terjepit usai 2 sepeda motor ditabrak truk molen di Pedukuhan Kedon Miri, Kelurahan Karanghuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Diketahui ketiga korban bernama Masud Zairi, 19 tahun, Bima Dwi Satmoko, 21 tahun, dan Rianto Budi Santoso, berusia 56 tahun. Ketiganya tewas dengan luka parah di tubuhnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas menggunakan mobil derek untuk mengeluarkan korban dari bawah truk. Kecelakaan diduga akibat truk molen melebar saat menikung hingga menabrak 2 sepeda motor dari arah berlawanan. Ada kendaraan 2 sepeda motor yang mengarah dari arah Rongkop menuju Giri Sobo. Kemudian sesampainya di TKP, jalan menanjak dan menikung. Dari arah berlawanan terdapat kendaraan truk barang yaitu truk molen dari arah yang berlawanan. Kemudian karena dari arah berlawanan truk molen itu menikung agak ke kanan. Terjadilah kecelakaan di TKP yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia. Kepala desa di Indramayu, Jawa Barat diduga terlibat aksi pengeroyokan terhadap seorang dokter dan 2 karyawannya. Akibat pengeroyokan, korban menderita sejumlah luka. Video warga merekam sekelompok orang mendatangi rumah seorang dokter di Dusun Karangmalam, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Bahkan seorang pria berkacamata hitam diduga kepala desa melempar botol air mineral ke arah rumah korban. Meski kepala desa telah meminta maaf, kasus pengeroyokan tetap diproses di Polres Indramayu. Penyerangan diduga dipicu ketegangan antara istri korban dengan kepala desa setempat. Akibatnya sang suami yang juga seorang dokter dan 2 karyawan terluka, bahkan mobil korban juga dirusak. Damai silakan, damai, tapi mungkin proses hukum masih kita lanjutkan, Pak. Jadi sejauh ini alhamdulillah mungkin pihak kepolisian juga pihak kepolisian itu mungkin sudah membuat kondisinya kondusif ya, Pak. Jadi tidak ada ancaman yang kami terima, tidak ada ya sejenis kayak gitu ya, Pak. Ancaman-ancaman itu tuh sampai detik ini sih kita nggak ada menerima, Pak. Alhamdulillah. Kita dapat keadilan yang seadil-adilnya, keadilan ditegakkan supaya nanti jadi pelajaran ke depan bahwa hal-hal seperti itu tidak dibenarkan, Pak, di negara kita ini, negara hukum ini, Pak. Gitu. Korban berharap kasus penganiayaan tetap diproses secara hukum. Sementara, kekerasan pengeroyokan terhadap dokter yang diduga oleh oknum kepala desa hingga saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartons menangkap anggota KKB yang diduga pelaku penembakan polisi di Papua Pegunungan. Satgas Operasi Damai Kartons dan Polres Lanijaya menangkap seorang anggota KKB, Dugi Telenggen alias Dugwi Kugoya, terduga pelaku penembakan anggota Polri dan warga sipil. Dugi ditangkap di Kampung Ulume, Kabupaten Lanijaya.
Dugi mengakui keterlibatannya dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Lanijaya, Brigpol Johan Siparani, yang gugur dalam insiden di Distrik Tiom, Kabupaten Lanijaya 10 September 2024. Pelaku juga mengaku menembak seorang warga sipil bernama Adi Yohanes Abilio Valo dalam kejadian yang sama. Dari tangan Dugi, petugas mengamankan 1 unit ponsel, buku catatan, 2 lembar fotokopi KTP, 1 kartu identitas pribadi, dan 2 tas noket kecil berwarna hitam. Dalam pemeriksaan awal, Dugi Telenggeng terbukti ikut terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polres Lanijaya atas nama Brigpol Johan H. Siparani yang terjadi pada tanggal 10 September 2024 di Distrik Tiom. Dari tangan pelaku turut diamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone, buku catatan, 2 lembar fotokopi KTP, 1 kartu identitas pribadi, dan 2 tas noken kecil. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Satgas Operasi Damai Kartens dalam menindak tegas pelaku kekerasan bersenjata dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah pegunungan Papua. Satgas akan terus melanjutkan pengejaran terhadap jaringan kelompok kriminal bersenjata lainnya demi menciptakan Papua yang aman, damai, dan bermartabat. Kesal 2 teman tersenggol oleh mobil pickup hingga terjatuh, sekelompok remaja mengancam sopir dengan busur panah dan badik. Polisi menangkap keempat remaja dengan barang bukti 15 anak panah busur dan 2 badik. Petugas Polsek Lau bersama Satreskrim Polres Maros menangkap 4 remaja yang kedapatan membawa busur dan badik di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap setelah sempat terlibat keributan dengan menghadang dan mengancam seorang sopir mobil pickup dengan menggunakan busur dan badik. Kelompok remaja ini sebelumnya terlibat keributan karena pada saat para remaja ini konvoi dengan sepeda motor, 2 rekannya terjatuh karena bersenggolan dengan mobil pickup yang sopirnya diancam dengan busur panah di Jalan Trans Sulawesi. Tentu saja aksi nekat ini mengundang perhatian warga, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Petugas polisi dari Polres Maros langsung datang ke lokasi kejadian dan menangkap 4 remaja yang saat itu berada di Puskesmas Lau untuk mengobati temannya yang jatuh dari motor. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 15 anak panah busur, 2 ketapel, dan 2 bilah badik. Setelah mendapatkan perawatan medis, keempatnya dibawa ke Mapolres Maros guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mirisnya, dari 4 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, para remaja ini mengaku membawa senjata tajam hanya untuk jaga diri saat konvoi di jalan. Yang bersangkutan sementara melintas, setelah melintas ada ketersinggungan dengan pengendara lain. Akhirnya dia tidak terima, dia cegat ini pengendara yang menggunakan mobil pickup. Selanjutnya beliau dia ancam akan dia busur. Sehingga adanya laporan informasi bahwa ada dugaan kejadian keributan, anggota dari Polsek Lau mendatangi dan bersama dengan Jatantras Polres Maros. Setelah diamankan ternyata pelaku menguasai berupa senjata tajam. Ada yang diamankan ada sekitar 4 orang, 2 orang dewasa, 2 anak di bawah. Akibat perbuatannya, para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Maros dan terancam dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.